Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya atau mempercayai saya untuk menyampaikan atau menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Sosiandri, NIM 1853199, dosen Irni Latifah Irsal MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori validitas. Pendahuluan, validitas. Validitas keabsahan. Apakah yang dimaksud dengan validitas? Apakah kita benar-benar mengukur apa konsep yang hendak kita ukur? Poin kedua, kecermatan dan ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Poin ketiga, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang hendak kita ukur. Itulah validitas. Kemudian ada tipe-tipe validitas. Yang pertama, validitas isi atau konteks validity. Bagian dari validitas isi. Yang pertama, validitas muka. Yang kedua, validitas logik. Dan yang selanjutnya, tipe-tipe validitas validitas konstruk. Dan yang ketiga ada validitas kriteria. Bagian dari validitas kriteria, yang pertama validitas prediktif, yang kedua validitas konkuren. Masuk ke validitas isi. Poin pertama sering dinamakan validitas kurikulum. Poin kedua, sejauh mana isi tes atau alat ukur mencerminkan ciri atribut yang hendak kita ukur. Poin ketiga, diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment. Yang keempat, menguji item yang ditulis dengan blueprint yang dibuat sebelum penulisan item. Jadi validitas isi ini seringkali dinamakan oleh orang-orang yaitu validitas kurikulum. Jadi sering disebut validitas isi ini yaitu validitas kurikulum, bukan validitas isi. Tetapi tetap umumnya ini ada disebut validitas isi. Nah, validitas isi ada bagiannya. Yang pertama, validitas muka. Sejauh mana penentuan validitas tersebut berdasarkan apa yang nampak. Maka validitas muka ini adalah penilaian sangat minimal karena melihat dari bungkusnya. Yang kedua ada validitas logik. Kondisi valid dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang dengan baik, mengikuti teori dan ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya ada validitas konstruk. Poin pertama, merujuk pada kesesuaian antara hasil alat ukur dengan kemampuan yang ingin diukur. Poin kedua, memastikan bahwa alat ukur mengukur apa yang benar-benar diukur, bukan variabel lain. Dan yang selanjutnya ada validitas kriteria. Poin pertama, validitas kriteria yang dapat dilihat dari daya prediksi. Poin kedua, digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan berdasarkan hasil korelasi dengan kriteria lain. Itulah validitas kriteria. Validitas kriteria terdapat bagiannya. Yang pertama, bagian prediktif. Seberapa besar derajat tes berhasil memprediksi kesuksesan seseorang pada situasi yang akan datang. Poin kedua, alat ukur dimaksudkan sebagai prediktor bagi kinerja di masa yang akan datang. Bagian kedua, validitas kriteria, yakni validitas konkuren, yang artinya seberapa besar derajat skor tes berkorelasi dengan skor yang diperoleh dari tes lain yang sudah mantap. Bila disajikan pada saat yang sama atau dibandingkan dengan kriteria lain yang valid
yang diperoleh pada saat yang sama. Tingkat validitas dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kemampuan pewawancara atau tester. Apakah mengikuti petunjuk atau pedoman kuesioner atau tidak. Yang kedua, keadaan responden sewaktu wawancara berlangsung. Validitas dan reliabilitas. Inilah bentuk antara valid dengan tidak validnya di saat tes. Terima kasih telah memperhatikan atau menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.